Ya kamu. Duduknya yang nyaman ya. Ya. Oke, duduknya sudah nyaman. Ini yang waktu itu WA saya ya Mbak Ayu ya. Iya, Iya Mbak Ayu. Sebelumnya saya mau ini ya memperkenalkan ulang ya, walaupun di WhatsApp kita sudah bertukar nama ya, saling berkenalan. Nama saya Nabila. Nanti Mbak Ayu boleh manggil Kak, Bu atau apapun boleh. Mbak Ayu yang kemarin janjian sama saya itu emang sekarang emang mau ke saya aja atau sebelumnya ada aktivitas lain di kampus mungkin? Sebelumnya ini juga habis dari kampus juga habis ada kelas terus langsung ke sini. Jadi kita ada kelas dulu ya. Iya. Kelas apa? Kebetulan konseling ibu. Oh, itu konseling. Iya. Habis ikutan semua konseling. Iya. Jadi kesini kakak pagi jam jam 8 baru selesai dari jam 6-an terus langsung ke sini. Oke, Mbak Ayu, jadi ini tadi habis ada kelas ya, mikro konseling langsung ke sini gitu ya. Iya. Setelah ini apakah ada kelas lagi atau sudah free? Kebetulan sih ibu karena tapi nanti jam habis maghrib itu saya ada ngajar ngaji. Oh, jadi Mbak Ayu selain kuliah juga sampingannya sambil ngajar ngaji ya? Iya. Mbak Ayu, apa semester berapa sekarang sudah berapa? Semester 5 ya? Iya. Semester 5 atau 6? Semester 5. Oh, semester 5. Semester 5 sudah praktek ya? Iya. Tapi ini bukannya sudah masuk ke liburan ya Mbak Ayu? Iya. Kebetulan ini pekan ujian itu. Oh, Iya. Mbak Ayu berarti kena ujian yang ke minggu kedua. Iya. Sebelumnya Mbak Ayu, terima kasih ya sudah bersedia datang kemari gitu menemui saya. Tadi habis ada kelas, mungkin capek ya. Sebelumnya Mbak Ayu, apakah Mbak Ayu pernah melakukan proses konseling? Kebetulan belum. Oh, jadi baru ya. Karena Mbak Ayu juga baru pertama kali, jadi saya akan menjelaskan tentang batasan-batasan yang ada dalam proses konseling. Jadi proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan ya, nantinya tapi yang akan menyelesaikan masalah yaitu Mbak Ayu sendiri sebagai konseling dan saya sebagai konselor hanya membantu untuk mengarahkan saja ya Mbak Ayu. Nah untuk itu Mbak Ayu nantinya selesai atau tidaknya masalah itu tergantung bagaimana Mbak Ayu itu mau bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah Mbak Ayu sendiri gitu ya. Tujuannya apa? Supaya nantinya ketika Mbak Ayu sedang menghadapi masalah berikutnya itu Mbak Ayu bisa lebih mandiri gitu dalam menyelesaikan permasalahan yang Mbak Ayu. Nah untuk waktunya itu kalau saat ini saya sangat mohon maaf sekali karena kan ini tadi ada apa ya undangan dadakan untuk rapat jadi hanya bisa kurang lebih 30 menit saja Mbak Ayu. Boleh. Ya boleh bersedia Mbak Ayu. Dan untuk prosesnya ini juga nantinya kita nggak hanya satu kali pertemuan, apalagi ini kan cuma masih 30 menit ya saya karena nggak bisa tadi mohon maaf. Jadi ada pertemuan berikutnya Mbak Ayu. Mbak Ayu, saya di hari apa? Di hari Kamis. Di hari Kamis, baik. Sebelumnya di hari Kamis minggu depan ya, itu saya sepertinya free sih. Baik, jadi kita akan bertemu lagi di hari siang. Untuk jamnya mungkin Mbak Ayu mau makan atau Kamis di jam 3 sore ya? Jam 3 ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan bertemu minggu depan di hari Kamis jam 3 sore seperti itu ya Mbak Ayu. Mbak Ayu atas kedatangannya ke sini apa ada hal yang ingin diceritakan mungkin boleh Mbak Ayu menceritakan hal itu.
permasalahan Mbak Ayu itu sulit untuk memanage uang ya, karena uangnya cepat nggak tahu hilangnya gimana gitu ya. Lalu perihal dari hal tersebut nih, apa yang Mbak Ayu inginkan saat ini? Saya inginkan itu saya bisa untuk memanage uang ya Bu ya, terutama saya tidak ingin boros. Mana yang lebih diutamakan dulu, memanage uangnya atau yang boros dulu? Lebih ke nggak borosnya sih Bu. Yang nggak borosnya. Iya. Jadi untuk base keinginan Mbak Ayu saat ini, keinginan yang paling Mbak Ayu inginkan itu Mbak Ayu pengen supaya nggak boros ya, karena kalau nggak boros juga nantinya juga manage uangnya juga bisa teratur seperti itu. Oke. Dari keinginan Mbak Ayu ini, apa yang kiranya Mbak Ayu itu butuhkan? Keinginan Mbak Ayu. Saya butuhkan itu ya apa ya, saya bisa tidak boros lagi, nggak apa ya, nggak tiba-tiba aku mau beli ini baru beli ini. Jadi lebih bisa apa ya, mengontrol diri juga ya. Lalu untuk tujuan Mbak Ayu ke depan apa? Tujuannya ke depan saya bisa tidak boros lagi pertama, lalu kedua saya bisa mengembangkan diri saya. Lalu Mbak Ayu, untuk yang sudah Mbak Ayu lakukan dalam mencapai tujuan tersebut atau mencapai keinginan Mbak Ayu itu apa saja? Karena saya lakukan sih ini ya Bu, saya pertama itu kalau ada uang udah saya apa itu singkirin gitu, kayak saya simpan gitu loh Bu. Tapi kayak kok tetap aja gitu loh, kok ini ya ambil uangnya padahal udah saya simpan gitu loh Bu. Jadi sebenarnya Mbak Ayu sudah melakukan usaha penyimpanan uang Iya. itu bagaimana Mbak Ayu melakukan penyimpanan uang tersebut? Apakah Mbak Ayu taruh di sebuah acara yang berbentuk ayam atau di dompet biasa atau Ada dua sih Bu, yang pertama saya taruh ke toples itu, terus yang kedua saya taruh ke dompet, terus saya kayak saya apa ya namanya, kayak cetak gitu. dijauhkan Iya, ya, biar nggak kelihatan di mata. tidak terjangkau gitu ya. Iya. Lalu pada saat Mbak Ayu melakukan penghematan uang tadi, berapa lama Mbak Ayu melakukan hal tersebut? Yang sudah Mbak Ayu lakukan itu kiranya sudah berapa lama? Kebetulan sudah mau 2 bulan. Sudah hampir 2 bulan. Iya. Seharusnya sudah terkumpul. Umur berapa Mbak Ayu sekarang? Waktu itu ini sih Bu, sekitar 2 jutaan. Lalu sekarang Sudah hilang, nggak tahu saya kemana hilangnya. dalam penyimpanan uang tadi, Mbak Ayu sudah berjalan 2 bulan. Seharusnya sekarang itu waktu kemarinnya itu kapan Mbak Ayu? Yang waktu 2 juta itu apa sudah lama atau Sudah lama sih Bu, sebelum saya masuk ke semester ini. oh Iya. sudah lumayan ya, Iya. berapa bulan sudah ya? Seharusnya kalau sekarang lebih ya. Harusnya saya Bu, karena ya itu ya, kan ya kalau saya ada uang saya ingin itu kok mau beli ini, oh iya sih di sini ada uang. Kayak mungkin ada hal lain gitu yang Mbak Ayu sudah lakukan untuk benar-benar bisa tidak boros itu. Saya punya target. Ketika saya punya target itu saya benar-benar nggak apa tuh nggak mengambil itu. Contohnya tuh saya mau beli beli laptop kan, kalau nggak salah 1 tahun yang lalu. Itu saya pikir itu benar-benar nggak ambil. Jadi harus nah, oke. Jadi dari kedua cara tersebut Mbak Ayu sudah melakukannya. Siapa saja yang terlibat dalam membantu Mbak Ayu? Menurut Mbak Ayu yang bisa yang selama ini terlibat untuk menyimpan uang itu siapa? Nenek saya, teman saya, sama orang tua. Apakah mereka itu keterlibatannya itu berpengaruh dalam Mbak Ayu? Ya, ketika saya bilang
bilang oh saya hari ini tidak ingin beli apa-apa, saya ingin untuk nabung itu mereka mengerti. Jadi support ya. Iya. Jadi dari hubungan nenek, orang tua atau itu semuanya mendukung Mbak Ayu ya. Iya. Lalu dari cerita Mbak Ayu tersebut nih, Mbak Ayu, apakah hal tersebut itu efektif? Dan kalau efektif itu dari kedua yang sudah Mbak Ayu lakukan itu yang mana ya? Yang menurut saya efektif itu ketika saya target sih itu. Jadi itu sangat efektif. Saya tidak mau ngambil uang yang tidak saya simpan. Jadi yang lebih efektif itu yang mencapai target ya. Ketika saya punya target, kalau nggak punya target disuruh nabung itu tetap aja kayak mau ngambil gitu. Baik. Apakah Mbak Ayu itu sekarang ingin melakukan lagi Sebenarnya iya sih Bu, cuma kan saya nggak tahu ya target apa yang mau saya ambil. Tapi kalau nggak terdesak itu nggak mungkin gitu Bu. Ketika saya punya target itu akan menargetkan sesuatu gitu mungkin juga untuk Mbak Ayu sekarang untuk kedepannya mungkin Mbak Ayu kedepannya itu ingin membeli tas mungkin ya tas keluaran terbaru tahun 2025 itu keluarnya di bulan depan atau kemudian itu Mbak Ayu menargetkan hal tersebut dari sekarang. sebenarnya ada sih Bu, tapi itu saya terlalu jauh juga ya. Saya ingin beli rumah atau mobil, tapi nggak sampai. Kenapa Mbak Ayu sudah pesimis terlebih dahulu? Mungkin yang bisa saya yang waktu dekat ini mungkin ketika sepatu Ya itu bisa Mbak Ayu mungkin Mbak Ayu terapkan seperti cara Mbak Ayu dulu. Apakah hal yang Mbak Ayu sebutkan tadi, yaitu Mbak Ayu misal mempunyai target itu sudah sesuai dengan cara yang Mbak Ayu inginkan agar Mbak Ayu itu tidak boros? iya saya kira sih ya. Jadi hal tersebut sudah cukup membantu ya. Ya itu cukup membantu saya untuk bisa mencapai. Baik, sekarang saya akan mengajak Mbak Ayu untuk membuat planning ke depannya ya. Apakah Mbak Ayu bersedia? Sedih. Baik, untuk planning ke depannya apa sih kiranya Mbak Ayu mungkin Mbak Ayu ini punya planning gitu ke depannya seperti yang Mbak Ayu inginkan gitu untuk supaya Mbak Ayu itu bisa mencapai keinginan Mbak Ayu. Planning ke depan saya akan menabung untuk membeli sesuatu yang saya inginkan mungkin sekitar selama sebulan lagi. Baik, untuk Mbak Ayu sebelum itu saya ini akan kasih kertas ya untuk Mbak Ayu kertas kosong nih. Nanti Mbak Ayu bisa sambil ditulis ya Mbak Ayu ya untuk perencanaan yang kita buat pada hari ini. Baik, Mbak Ayu tadi bisa ditulis tujuannya buat Mbak Ayu ke depannya. Untuk waktunya tadi Kalau selama sebulan baik, jadi targetnya 1 bulan bisa ditulis. Baik, benar-benar yakin dan sanggup 1 bulan. Untuk nominalnya kira-kira harga sepatunya berapa dan nominal per harinya yang Mbak Ayu inginkan bukan berapa? yang saya tabungan sehari 10.000. Baik, bisa ditulis dari 10.000 Mbak. Lalu ini Mbak Ayu akan mulai nabung kapan? Di hari Senin besok. Senin besok tanggal berapa? Tanggal 14. Sudah ditulis.
Mbak Ayu akan menggunakan menabungnya itu langsung di dompet atau di kaleng atau di toples itu. Kayak fokus yang saya somasi. Boleh ditulis Mbak Ayu. Lalu untuk mengingatnya Mbak Ayu untuk bantuan siapa untuk mengingatkan? Mungkin lebih ke kata saya waktu nyari teman-teman ya. Ini teman-teman. Oke, bisa ditulis Mbak Ayu. Jadi untuk 1 bulan ini kan ada yang 30 atau 31 karena Mbak Ayu ini mulainya di masih apa ya, nggak terlalu awal bulan banget dan nggak terlalu akhir bulan banget, jadi Mbak Ayu mau berapa hari 30 hari? 30 hari. 30 hari yang melakukan selama 30 hari ya Mbak Ayu ya. Oke baik, jadi tulis Mbak Ayu ya untuk tanggalnya kapan, terus Mbak Ayu untuk memastikan berapa masukan Ya, gitu ya. Coba kayaknya. sore ya. Apa Mbak Ayu ucapan sore itu sudah berada di rumah? Ya, nilai itu dan akan dilakukan selama 1 bulan. Oke, lalu konsekuensi yang akan Mbak Ayu dapatkan jika Mbak Ayu tidak memenuhi syarat tersebut apa? Saya tidak akan makan makanan yang pedas. Oke, boleh. Sanggup ya Mbak Ayu yakin? Sanggup. Itu selama berapa hari tidak makan makanan pedas atau berapa minggu? Selama 2 hari. Tapi saya rasa kurang menantang itu Mbak Ayu. hari. Boleh terserah Mbak Ayu. 2 hari ya. Mungkin ya, mungkin Untuk reward yang akan Mbak Ayu dapatkan, mungkin Mbak Ayu reward kepada dirinya sendiri itu apa? mungkin saya akan ketika di hari Minggu atau Sabtu saya akan lebih menabung lebih, tidak 10 itu lebih 20 mungkin 15. Oke. Oke. Mbak Ayu bisa membacakan ulang untuk apa sih yang sudah Mbak Ayu tulis dan yang sudah direncanakan? Rencana saya depannya, saya akan menabung selama 1 bulan 30 hari dengan nominal sekitar 10.000 yang dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2025 dan ditabung di toples yang sudah terisolasi dan yang pembantu pengingat itu teman-teman saya di jam ketika saya menabung itu di jam 4 sore. Lalu konsekuensi yang saya dapatkan ketika saya tidak menabung, saya tidak akan makan pedas selama 2 hari. Ketika saya menabung, mungkin di beberapa hari saya akan mendapatkan uang lebih di tabungan. Mbak Ayu sudah membacakan apa yang sudah kita rencanakan. Sekarang Mbak Ayu boleh menandatangani untuk persetujuan. Di pojok bawah sebelah sini boleh. Baik, saya juga akan menandatangani. Oke, ini sudah kita tandatangani dan sudah kita sepakati bersama ya Mbak Ayu. Baik, untuk Mbak Ayu nantinya ini saya akan monitoring ya untuk rencana kita ini. Jadi nanti saya akan kabari lagi entah itu nanti Mbak Ayu saya minta
menyelesaikan permasalahan Mbak Ayu ini. Saya harap sih Mbak Ayu bisa berdiri dan nantinya masalah Mbak Ayu dapat diselesaikan. Dan untuk di hari berikutnya nanti kita akan cek lagi ya apakah Mbak Ayu itu selama proses 1 minggu ini ada yang tolong atau mungkin Mbak Ayu mengalami kesulitan, boleh Mbak Ayu nanti sampaikan di minggu selanjutnya. Dan sudah 30 menit, jadi saya rasa kita sudah selesai karena mohon maaf sekali saya harus ada rapat setelah ini. Mungkin Mbak Ayu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Tidak ada. Terima kasih Mbak Ayu karena sudah datang kemari dan ingin menyelesaikan masalah Mbak Ayu ya. Semoga Mbak Ayu amanah dan sungguh-sungguh. Terima kasih. Terima kasih.